Taiwan tidak memiliki kasus lokal baru pada 27 September, tetapi masih mencatat 9 kasus impor dari Myanmar dan Indonesia, serta 1 kasus kematian. Berhubung tidak adanya kasus terdiagnosis selama 3 hari berturut-turut, JCC mengumumkan bahwa mulai minggu ini akan mengizinkan makan di gerbong THSR dan kereta api. Tempat hiburan seperti KTV dan taman bermain elektronik juga akan dibuka bersyarat mulai hari Selasa tanggal 5 Oktober. Situasi epidemi membaik. Apakah peringatan kewaspadaan akan diturunkan pada 4 Oktober masih dalam pembahasan dan pengamatan. Chen Shih-chung mengatakan cakupan vaksinasi COVID-19 hingga saat ini telah mencapai 52,12%. JCC juga mengumumkan bahwa vaksin influenza gratis pemerintah akan diterapkan dalam 2 tahap. Selain pemberian vaksin tahap kedua bagi warga berusia 50-64 tahun tanpa penyakit kronis berisiko tinggi pada 15 November, pemberian vaksin tahap pertama akan diterapkan pada 1 Oktober. 跟我们的 COVID-19 的疫苗在施打要间隔7天。那我们这次购置的公费疫苗总共是632万。 Sementara pemberian vaksin Moderna dosis kedua kepada manula usia 70 tahun ke atas ditetapkan pada 28 September, tetapi efek samping vaksin yang kuat membuat banyak orang khawatir. Komandan JCC juga membenarkan bahwa dosis kedua vaksin mRNA berefek samping lebih kuat dan menyarankan penundaan vaksinasi bagi pasien berpenyakit kronis atau memiliki kondisi tidak stabil. Di samping itu, 160.000 dosis vaksin AstraZeneca yang disumbangkan Slovakia tiba di Taiwan pada hari Minggu. Kemenlu dan Kepresidenan mengungkapkan rasa terima kasih atas sumbangan yang diberikan. JCC juga akan mengadakan pemeriksaan sesegera mungkin. Selain itu, JCC juga mengumumkan bahwa vaksin AZ akan disalurkan ke seluruh Taiwan pada tanggal 29. Vaksin ini akan diberikan kepada warga berusia 50 tahun ke atas yang menerima dosis pertama sebelum 22 Juli dan telah genap 10 minggu. Kota Taoyuan sangat sukses memacu pembelajaran bahasa penduduk baru dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, sekolah dasar ini tidak hanya mengajarkan bahasa Melayu, tetapi juga terdapat pelajaran bahasa Vietnam di kelas lainnya. Guru mengajarkan bahasa melalui permainan dan anak-anak pun belajar dalam suasana tawa ceria. 很开心有机会可以来学校教他们，如果为越南什么都方便可以会讲，然后自己知道妈妈的母语。 Sejak bahasa penduduk baru menjadi salah satu mata pelajaran kurikulum sekolah, Taoyuan telah membuka 253 kelas di tahun ajaran 2019, 494 kelas untuk tahun ajaran 2020, dan 844 kelas dengan jumlah siswa mencapai 2.269 orang pada tahun ajaran 2021. Taoyuan menjadi kota yang berhasil membuka kelas bahasa penduduk baru terbanyak di Taiwan selama 3 tahun berturut-turut. 我们桃园第1年开253班，到今年已经840班了，足足成长了3倍有余。那么学生的选修人数呢，今年也已经暴增到2000多人。 Menurut statistik Biro Pendidikan, Taoyuan memiliki sekitar 18.000 siswa SD dan SMP anak penduduk baru, terhitung 9,5% dari total siswa. Angka ini merupakan total terbanyak kedua di Taiwan setelah New Taipei. Ketua kelompok bimbingan Huang Mu-in mengatakan Taoyuan memang merupakan kota multikultural sejak dulu. Selain belajar bahasa, siswa yang mempelajari bahasa penduduk baru juga akan membuka perspektif internasional dan berani untuk maju melintas budaya. Stasiun lama Kaohsiung yang berusia 80 tahun kembali ke tempat semula pada tanggal 26 pagi setelah 19 tahun dipindahkan untuk relokasi proyek kereta api bawah tanah. Presiden Tsai Ing-wen dan Wali Kota Kaohsiung memberikan pidato penyambutan di lokasi. 在这里看着每一个屏东来大城市打拼的少年郎，补习班结束还要回桥头的高中生，还有车站前认真排班的计程车问讲。 Dengan berakhirnya proyek kereta bawah tanah, bangunan mahkota stasiun lama yang berusia 80 tahun akan diintegrasikan dengan bangunan baru dan menampilkan sejarah transformasi kota. Semua wali kota merasa terharu, termasuk Frank Xie yang menjadi wali kota pemulai proyek ini pada tahun 2002 yang sekarang menjadi perwakilan Taiwan di Jepang. 将这座火车站以迁移的方式保留下来，这是台湾的第一次，我们都充满了使命感跟热情。 Banyak tokoh politik yang berkumpul menyambut kembalinya stasiun lama, namun MRT Kaohsiung sempat menerima ancaman bom di 3 stasiun pada malam sebelumnya, termasuk MRT stasiun Kaohsiung yang tergabung dengan stasiun kereta api Kaohsiung. Meski tidak menutup kemungkinan hanya lelucon, polisi dan petugas keamanan MRT Kaohsiung segera perkuat patroli dan menyelidiki lebih dalam.